George Washington dilantik sebagai Presiden pertama Amerika Serikat. Pada tahun 1732, seorang bayi laki-laki lahir di Virginia, sebuah koloni Inggris di Amerika Utara. Namanya adalah George Washington. Tidak ada yang menyangka bahwa anak ini suatu hari akan menjadi sosok yang dikenal sebagai bapak pendiri dan presiden pertama Amerika Serikat. Tapi, perjalanan hidupnya tidaklah mudah, dan itulah yang membuat ceritanya begitu menarik. George tumbuh besar di lingkungan pedesaan, di mana ia belajar tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan. Ayahnya meninggal ketika George berusia 11 tahun, memaksanya untuk menjadi dewasa lebih cepat. Dari sinilah, karakter George yang penuh tanggung jawab dan mandiri mulai terbentuk. Pada usia 16 tahun, George menjadi seorang surveyor, sebuah pekerjaan yang memberinya kesempatan untuk menjelajahi hutan belantara yang belum dipetakan. Pengalaman ini mengasah kemampuannya dalam memimpin dan mengambil keputusan di situasi sulit. Ketika ketegangan antara koloni Amerika dan Inggris meningkat, George Washington menemukan dirinya di tengah-tengah konflik. Pada tahun 1754, ia menjadi letnan kolonel dalam Perang Perancis dan Indian. Meskipun sempat mengalami kekalahan di beberapa pertempuran awal, Washington tidak menyerah. Ia belajar dari kegagalannya, mengembangkan strategi baru, dan terus memimpin pasukannya dengan berani. Namun, puncak karir militer Washington datang selama Perang Revolusi Amerika. Pada tahun 1775, ia diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat Kontinental. Dengan semangat juangnya yang tak kenal menyerah, Washington memimpin pasukannya melawan tentara Inggris yang jauh lebih kuat dan lebih terlatih. Salah satu momen paling ikonik dalam perang ini adalah saat Washington menyeberangi Sungai Delaware pada malam Natal tahun 1776. Serangan kejutan ini berujung pada kemenangan besar yang mengangkat moral pasukan Amerika dan menjadi titik balik dalam perang. Setelah kemerdekaan Amerika dari Inggris berhasil diraih, Washington menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Ketika tiba waktunya untuk memilih pemimpin pertama negara baru ini, hanya ada satu nama yang muncul di benak semua orang, George Washington. Pada tahun 1789, George Washington dilantik sebagai Presiden pertama Amerika Serikat. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Tidak ada presiden, tidak ada panduan, dan tidak ada buku aturan untuk dijadikan acuan. Namun, dengan hati-hati dan bijaksana, Washington menetapkan banyak presiden yang diikuti oleh para presiden setelahnya. Pada tahun 1789, George Washington dilantik sebagai Presiden pertama Amerika Serikat. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Tidak ada presiden, tidak ada panduan, dan tidak ada buku aturan untuk dijadikan acuan. Namun, dengan hati-hati dan bijaksana, Washington menetapkan banyak presiden yang diikuti oleh para presiden setelahnya. Selama masa kepresidenannya, Washington bekerja keras untuk menyatukan negara yang masih rapuh ini. Ia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, dan memastikan bahwa demokrasi yang baru lahir ini dapat bertahan. Ketika masa jabatan keduanya berakhir, Washington memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi, memberikan contoh penting tentang transisi kekuasaan yang damai. Setelah mengakhiri masa jabatan keduanya sebagai presiden, George Washington kembali ke perkebunan keluarganya di Mount Vernon, Virginia. Meskipun ia telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk melayani negara, Washington merasa bahwa waktunya untuk pensiun telah tiba. Namun, pengaruh dan teladannya tidak berakhir di sana. Di Mount Vernon, Washington kembali mengurus pertanian dan menjalani kehidupan yang sederhana, meski tetap dipandang sebagai sosok yang dihormati di seluruh negeri.
Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah segalanya dan bahwa seorang pemimpin sejati tahu kapan harus mundur. Banyak orang dari seluruh penjuru Amerika, bahkan dari negara lain, datang untuk bertemu dengannya atau hanya untuk sekadar melihat sosok legendaris ini. Walaupun Washington tidak lagi aktif dalam politik, ia tetap sangat peduli terhadap masa depan Amerika Serikat. Ia terus memantau perkembangan politik dan seringkali memberikan saran kepada para pemimpin yang lebih muda. Salah satu hal yang ia khawatirkan adalah munculnya perpecahan di antara partai-partai politik yang baru terbentuk. Dalam pidato perpisahannya, Washington menekankan pentingnya persatuan dan memperingatkan tentang bahaya dari faksionalisme dan konflik antar partai. Ia juga sangat memperhatikan hubungan internasional Amerika yang masih rapuh. Washington menekankan perlunya menjaga perdamaian dan menghindari terlibat dalam konflik luar negeri yang bisa menghancurkan negara yang baru saja merdeka ini. Pada 14 Desember 1799, George Washington meninggal dunia di rumahnya di Mount Vernon setelah menderita sakit yang mendadak. Kematian Washington menjadi momen berkabung nasional. Rakyat Amerika merasakan kehilangan yang mendalam atas sosok yang telah memimpin mereka menuju kemerdekaan dan membantu mendirikan negara yang mereka cintai. Namun, Washington meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada sekadar gelar presiden pertama. Ia meninggalkan sebuah negara yang kokoh, dibangun di atas prinsip-prinsip kebebasan, persatuan, dan pemerintahan oleh rakyat. Washington telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus berkuasa selamanya untuk meninggalkan dampak yang abadi. Sebaliknya, melalui keteladanan, integritas, dan pengabdiannya yang tulus, ia telah menanamkan nilai-nilai yang akan terus hidup di hati rakyat Amerika dan di seluruh dunia. Hingga hari ini, nama George Washington terus dihormati dan dikenang sebagai simbol kepemimpinan yang sejati. Banyak tempat, termasuk ibu kota Amerika Serikat, dinamai untuk menghormatinya. Potretnya ada di uang dolar dan wajahnya terpahat di Mount Rushmore bersama para pemimpin besar lainnya. George Washington menginspirasi generasi demi generasi untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan berjuang demi kebaikan bersama. Sebagai seorang pemimpin yang tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, tetapi selalu menempatkan kepentingan negara di atas segalanya, ia memberikan contoh yang abadi tentang bagaimana seorang pemimpin sejati seharusnya berperilaku. George Washington mungkin telah pergi lebih dari 2 abad yang lalu. Tetapi semangat dan warisannya terus hidup. Seperti lilin yang terus menyala, ia menerangi jalan bagi kita semua. Washington mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang mencari kekuasaan, melainkan tentang melayani dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Dan itulah kisah George Washington, bukan hanya sebagai seorang presiden, tetapi sebagai seorang manusia yang berdiri teguh di tengah badai, yang menolak untuk menyerah meski dihadapkan pada tantangan terbesar. Ceritanya adalah sebuah pengingat abadi bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang hebat, jika kita berani untuk melangkah maju dengan keyakinan dan integritas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.